Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu yang beranggotakan Kristi, Nabila, Oktia, Selina, Sophia, dan Safitri akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proses bisnis siklus pendapatan. Yang pertama ada flowchart dari entry pesanan penjualan yang akan dijelaskan oleh Kak Kristi. Kepada Kak Kristi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai entry pesanan penjualan. Jadi, pada pesanan penjualan itu dimulai ketika pelanggan melakukan pemesanan terhadap produk seperti kerupuk ikan, rengginang mini, dan epok-epok. Kemudian, UKM melakukan pemeriksaan atas permintaan pesanan tersebut terhadap persediaan gudang. Jika pesanan ditolak, maka UKM akan menginformasikan kepada pelanggan bahwa mereka belum dapat memenuhi permintaan pesanan dari pelanggan tersebut. Sementara itu, ketika UKM menyetujui permintaan dan menyetujui kredit yang diajukan oleh pelanggan, maka UKM akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu melakukan pemeriksaan ketersediaan barang melalui 4 bagian perusahaan, seperti pada bagian pengiriman, penagihan piutang, bagian gudang, dan bagian pembelian. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, flowchart pengiriman akan dijelaskan oleh Safitri. Kepada Safitri dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart pengiriman. Yang pertama itu dimulai dengan customer melakukan pemesanan kepada Ibu Parlin. Lalu Ibu Parlin mengambil pemesan dari customer dan menyesuaikan pesanan produk yang dipesan. Setelah itu, Ibu Parlin melakukan pembuatan pesanan produk yang sudah diinginkan customer. Lalu setelah membuat pesanan, dilakukannya proses packingan yang masih manual yang dilakukan oleh Ibu Parlin. Selanjutnya untuk proses pengiriman yang dilakukan tidak menggunakan sistem kurir, tapi suami Ibu Parlin sendiri yang mengantarkannya langsung oleh customer atau customer langsung yang mendatangi rumah produksi Ibu Parlin. Lalu pada proses pembayaran dilakukannya secara langsung ataupun via transfer. Baik, hanya itu dapat saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Selanjutnya, flowchart penagihan piutang usaha yang akan dijelaskan kepada Oktia. Kepada Oktia dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu flowchart penagihan piutang usaha. Yang pertama ada memeriksa outstanding piutang untuk memantau umur piutang dan memastikan piutang yang harus ditagihkan. Ibu Parlin memeriksa saldo akhir piutang pelanggan yang ada di sheet piutang dan membandingkan dengan kartu piutang pelanggan. Yang kedua, konfirmasi dan menagih ke pelanggan. Ibu Parlin melakukan konfirmasi dan penagihan kepada pelanggan melalui telepon atau chat WhatsApp serta menyebutkan nominal hutangnya. Yang ketiga, menyiapkan faktur, menghitung pembayaran dan sisa piutang. Ibu Parlin menyiapkan faktur piutang, pelanggan mengkonfirmasi hutang kepada Ibu Parlin dan ingin membayar lewat transfer. Selanjutnya, Ibu Parlin melihat di data pelanggan terkait sisa piutang oleh pelanggan. Yang keempat, faktur cash dan bukti transfer. Ibu Parlin menerima pembayaran piutang dari pelanggan berupa cash dan transfer. Pembayaran cash bisa dilakukan dengan pelanggan datang ke rumah Ibu Parlin ataupun sebaliknya, Ibu Parlin mendatangi rumah pelanggan untuk mengambil uang piutang dari pelanggannya tersebut. Pembayaran transfer dilakukan pelanggan dengan mentransfer ke Bank BNI atas nama Ibu Parlin sendiri dan mengirimkan bukti transfer lewat WhatsApp Ibu Parlin untuk mengkonfirmasi bahwa pelanggan sudah mengirimkan uang untuk membayar hutangnya. Selanjutnya, oke, iya atau tidak. Apabila iya, pelanggan mengirimkan bukti transfer pelunasan seluruh utangnya, dan apabila tidak, kembali lagi ke menyiapkan faktur, menghitung pembayaran, dan sisa piutang. Yang terakhir, bukti cash atau transfer. Jika piutang dibayar cash, dicatat di buku piutang setelah menerima uangnya langsung. Dan jika bukti transfer tunggu setelah pelanggan mengirimkan buktinya, setelah itu dicatat di buku piutang pelanggan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan
dijelaskan oleh Sophia mengenai flowchart penerimaan pembayaran. Kepada Sophia, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai flowchart penerimaan pembayaran. Yang pertama, pelanggan melakukan pemesanan mengenai produk yang ingin dibeli pada usaha home industry Parlin sukses. Yang kedua, penjual mengkonfirmasi bahwa adanya pemesanan masuk mengenai produk yang diinginkan oleh pelanggan. Lalu penjual memberikan info mengenai pembayaran kepada pelanggan. Selanjutnya, pelanggan mentransfer uang atau melakukan pembayaran secara tunai sesuai dengan metode yang dipilih. Selanjutnya, penjual menerima notifikasi pembayaran yang telah dilakukan. Lalu penjual memeriksa apakah pembayaran telah diterima dan sesuai dengan jumlah yang disepakati. Selanjutnya, jika pembayaran berhasil, maka penjual akan segera mengemas produk dan mengirimkan pesanan kepada pelanggan. Lalu jika pembayaran gagal, penjual akan memberitahu kepada pelanggan dan meminta pelanggan untuk mencoba melakukan pembayaran secara ulang. Jika pembayaran tersebut berhasil, maka pembayaran telah diterima dan proses tersebut selesai. Itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Lalu yang dokumen terkait itu ada sales order, pesanan penjual, yang dibuat oleh penjual untuk mencatat pesanan dari pelanggan. Dokumen ini akan mencantumkan nama item, deskripsinya, item tersebut, kuantiti, satuan harganya, dan diskon, dan jumlah yang nantinya akan ditandatangani oleh yang menerima atau penjual. Lalu yang kedua ada packing slip atau daftar pengemasan, di mana barang-barang yang ada di sales order nantinya akan dikirimkan dengan dokumen packing slip. Lalu ada bill of lading, di mana jika Ibu Parlin nantinya akan menggunakan kurir, maka membuat bukti bill of lading yang berisikan detail barang-barang yang dikirim, rute pengiriman, pihak penerima, dan pihak pengirim lainnya. Lalu yang terakhir ada sales invoice atau faktur penjualan, di mana nantinya dokumen ini sebagai tagihan yang diberikan oleh penjual kepada pembeli, yang mencantumkan rincian barang atau jasa yang dibeli, jumlah yang harus dibayar, dan batas waktu pembayaran atau termin pembayarannya. Sekian dari saya lanjutkan ke materi selanjutnya, ancaman dan pengendalian yang akan dijelaskan oleh Selina. Kepada Selina dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya, ancaman dan pengendalian. Ancaman terhadap usaha penjualan home industry Parlin sukses. Yang pertama itu ada persaingan bisnis. Banyaknya produsen usaha yang sama di daerah Madong menyebabkan persaingan harga dan kualitas yang tinggi. Pengendaliannya bisa menggunakan bahan baku berkualitas tinggi dan memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar. Kedua, ada perubahan cuaca yang tidak menentu. Perubahan cuaca merupakan ancaman yang besar untuk usaha Bu Parlin, karena beliau mengambil bahan baku yaitu ikan langsung dijaring oleh suaminya. Saat cuaca hujan atau angin, merupakan kendala yang sebenarnya antara bisa diatasi atau tidak sesuai dengan keadaan saat itu. Pengendaliannya, jika cuaca hujan saat proses penjemuran mungkin bisa diatasi dengan melakukan pengeringan di rumah. Tapi jika cuaca hujan atau angin saat sedang proses penangkapan, ikan mungkin belum bisa dicari jalan keluarnya. Ketiga, ada kurangnya promosi. Usaha seringkali kurang dalam pemasaran online termasuk usaha Bu Parlin. Beliau hanya mempromosikan jualannya di status WhatsApp karena kurangnya pemahaman beliau mengenai sosial media. Pengendaliannya bisa memanfaatkan media sosial dan platform e-commerce untuk meningkatkan jangkauan pasar. Promosi yang aktif dapat membantu menarik pelanggan. Keempat, ada kenaikan harga bahan baku. Biaya produksi dapat meningkat jika harga bahan baku tidak stabil, mempengaruhi profitabilitas. Pengendalian menggunakan mengontrol biaya bahan baku, melakukan analisis biaya secara berkala untuk mengidentifikasi area di mana efisiensi dapat ditingkatkan, termasuk pengolahan bahan baku tenaga kerja. Kemudian ada ancaman dalam entry pesanan penjualan. Yang pertama ada ketidaklengkapan dan tidak keakuratan pemesanan. Pesanan yang tidak lengkap atau tidak akurat dapat menyebabkan kesalahan dalam pengirim.
pengendalian menerapkan pemeriksaan validitas dan kelengkapan data untuk memastikan bahwa semua informasi pesanan dicatat dengan benar. Kemudian ada habisnya persediaan. Keterbatasan dalam persediaan dapat menyebabkan ketidakmampuan untuk memenuhi pesanan pelanggan yang dapat merusak reputasi usaha Bu Parlin. Pengendalian dapat menerapkan sistem manajemen persediaan yang efisien untuk membantu ketersediaan barang dan menghindari kekurangan stok. Yang terakhir ada kesalahan dalam pengiriman. Kesalahan dalam pengiriman dapat menyebabkan kehilangan pendapatan atau ketidakpuasan pelanggan. Pengendaliannya bisa melakukan rekonsiliasi antara dokumen pengiriman pesanan untuk mengurangi kesalahan dalam penjualan. Selanjutnya ada ancaman dalam pengiriman usaha Bu Parlin. Yang pertama ada kesalahan dalam pemilihan dan pengepakan barang dan kuantitas yang tidak sesuai pesanan dapat menyebabkan ketidakpuasan pelanggan. Pengendaliannya bisa dengan sistem pengecekan kode barang, menggunakan kode barang untuk memastikan keakuratan pembelian barang dan kuantitas sebelum di-packing. Kedua, ada keterlambatan pengiriman. Penundaan dalam proses pengiriman dapat merugikan reputasi usaha dan mengakibatkan kehilangan pelanggan. Pengendaliannya bisa mengatur rute dan waktu pengiriman, mengoptimalkan rute pengiriman untuk meminimalkan waktu perjalanan. Kemudian ada kerusakan produk selama pengiriman. Kerupuk yang tidak dikemas dengan baik dapat mengalami kerusakan seperti menjadi lembek atau hancur. Pengendaliannya bisa menggunakan kemasan yang tepat, memastikan penggunaan bahan kemasan yang sesuai dan kuat untuk melindungi kerupuk selama transportasi. Kemudian ada kesalahan alamat pengirim. Pengiriman ke alamat yang salah dapat menyebabkan produk tidak sampai kepada pelanggan yang dimaksud. Pengendaliannya bisa melakukan rekonsiliasi antara dokumen pengiriman, slip pengepakan, dan pesanan untuk memastikan informasi yang akurat. Kemudian, ada ancaman dalam penagihan piutang usaha. Yang pertama, keterlambatan pembayaran. Pelanggan seringkali membayar melewati tempo. Pengendaliannya bisa menetapkan syarat yang jelas atau batas pembayaran. Yang kedua adalah kegagalan menagih. Pelanggan tidak membayar tepat waktu atau tidak membayar sama sekali. Pengendaliannya bisa memisahkan fungsi, memisahkan tugas penagihan dan pengiriman untuk mengurangi risiko kecurangan. Yang ketiga ada kesalahan penagihan dalam mencatat jumlah piutang atau kesalahan dalam mengirim tagihan. Rekonsiliasi berkala melakukan antara catatan piutang dan penerimaan kas secara rutin. Yang terakhir ada ancaman dan pengendalian penerimaan pembayaran. Yang pertama ada kesalahan pencatatan. Kesalahan pencatatan dalam mencatat transaksi penerimaan kas dapat menyebabkan ketidakakuratan laporan keuangan. Pengendaliannya bisa dengan menggunakan pencatatan yang berkala setiap kali melakukan pembayaran. Yang terakhir ada kecurangan dalam pengembalian barang yang tidak sah untuk mendapatkan uang kembali. Pengendaliannya bisa melakukan syarat untuk melakukan pengembalian, misalnya dengan mengirim bukti saat barang dibuka. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian dari presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Pak Ardiansah, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Kristi, Nabila, Oktia, Selina, Safitri, dan Sophia ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proses bisnis siklus pengeluaran. Materi pertama, metode pemesanan barang yang akan dijelaskan oleh Nabila. Kepada Nabila, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama adalah metode pemesanan barang Economic Order Quantity, yang dimana konsep ini diperkenalkan oleh Ford W. Harris tahun 1913. Dan maksud penggunaan metode ini adalah untuk meminimalkan biaya pemesanan dan penyimpanan barang. Menurut Yamit juga menyatakan bahwa metode ini itu digunakan untuk mencari jumlah total bahan tetap yang dibeli pada setiap pembelian agar menutupi kebutuhan selama periode berjalan.
Lalu ada manfaat penggunaannya. Yang pertama dapat mengurangi biaya penyimpanan sehingga perusahaan usaha tersebut Parlin memastikan tidak menyimpan lebih banyak barang daripada barang yang dibutuhkan. Yang kedua, metode ini perusahaan dapat memastikan stok yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan. Dan yang ketiga, metode ini membantu mengetahui berapa banyak jumlah dan kapan harus memesan barang ulang dan berapa banyak persediaan yang harus disimpan. Rumus yang digunakan adalah EOQ sama dengan akar dari 2 kali annual demand kali cost per order dibagi annual holding cost per unit. Annual demand itu adalah permintaan tahunan, cost per order ada biaya per pesanan atau biasa juga disebut biaya tetap, dan annual holding cost per unit itu biaya penyimpanan persediaan per unit. Contoh perhitungannya, Bu Parlin ini memiliki usaha kerupuk yang dimana jenis produk yang paling laris adalah kerupuk ikan mentah sebanyak 500 unit setiap tahun. Biaya penyimpanan tahunannya itu adalah 100 dan setiap pemesanan barang tambahnya dibebankan biaya sebesar 300. Untuk menghitung jumlah economic order quantity ini, maka Bu Parlin akan menggunakan perhitungan sebagai berikut. Akar 2 dikali 500, 500 unit itu adalah permintaan tahunan, dan 300 ini adalah beban biaya tetap tersebut, dan 100 ini adalah biaya penyimpanan tahunan. Maka didapat EOQ-nya sama dengan 54,77 unit, yang artinya setiap kali Bu Parlin stok kerupuk ikan mentah ini adalah sebanyak 55 unit untuk memastikan pemenuhan permintaan pelanggan dan meminimalkan biaya inventarisnya. Lalu yang kedua, Material Requirement Planning atau MRP adalah suatu metode untuk menentukan apa, kapan, dan berapa jumlah komponen dan bahan material yang diperlukan dalam perencanaan produksi. MRP ini dikenalkan oleh Joseph Orlicki dari GIY Case Company tahun 1960. Lalu manfaatnya membantu perusahaan mengoptimalkan penggunaan bahan baku sehingga menghindari kekurangan atau kelebihan persediaan. Dengan adanya MRP ini dapat merencanakan jadwal produksi dan pengiriman lebih efisien dan dapat menentukan kapan perusahaan membutuhkan bahan baku dan menyesuaikannya dengan jadwal produksi perusahaan. Lalu ada rumus yang dari MRP ini, ada gross requirement. Yang pertama itu adalah rumusnya kebutuhan kotor sama dengan kebutuhan bersih dikali kuantitas dalam bill of materials. Kasusnya usaha produksi kerupuk mentah Bu Parlin ini membutuhkan bahan mentah berupa adonan kerupuk untuk satu kemasan. Berdasarkan bill of materials, untuk menghasilkan satu kerupuk itu diperlukan 500 gram adonan. Jadi kalau misalnya dia dapatkan pesanan 200 kemasan, maka kebutuhan bersihnya adalah 200 kemasan. Lalu kuantitas bill of materials-nya adalah 500 gram. Penyelesaiannya, kebutuhan kotor 200 kemasan dikali dengan 500 gram. Sama dengan 100 kilogram. Jadi kalau misalkan Bu Parlin memenuhi permintaan 200 kemasan, maka diperlukan adonan sebanyak 100 kilo. Lalu ada MRP net requirement, di mana rumusnya kebutuhan bersih sama dengan kebutuhan kotor dikurangi persediaan saat ini ditambah penerimaan yang dijadwalkan. Berdasarkan kasus di atas, dapat kebutuhan bersihnya yaitu 100 kilo. Lalu kebutuhan kotornya ini adalah kebutuhan kotor itu adalah 100 kilo. Lalu persediaan saat ini tuh sebanyak 35 kilo misalkan. Penerimaan yang dijadwalkan adalah sekitar 20 kilo. Maka kebutuhan bersih yang akan dihasilkan adalah 45 kilogram. Lalu untuk MRP project on hand itu perkiraan persediaan akhir sama dengan persediaan awal ditambah penerimaan yang dijadwalkan dikurangi kebutuhan bersih. Persediaan awal tadi misalnya 35 kilo dan penerimaan dijadwalkan adalah 20 kilo. Lalu dengan kebutuhan bersih yang 45 kilo, maka MRP project on hand-nya ini adalah perkiraan persediaan akhir sama dengan 35 kilo ditambah 20 kilo dikurangi 45 kilo. Jadi perkiraan persediaan akhirnya adalah 10 kilogram. Lalu ada rumus kasus perhitungan MRP plain order release, di mana rumusnya jumlah yang perlu dipesan sama dengan kebutuhan bersih dikurangi stok yang tersedia ditambah safety stock. Kasus perhitungan safety stock ini dibuat oleh perusahaan untuk memenuhi permintaan pelanggan nantinya adalah 5 kilo. Lalu jumlah yang perlu dipesan itu adalah 45 kilo kebutuhan bersih yang didapat sebelumnya, dikurangi stok yang tersedia misalnya 10 kilo, tambah di safety stock sebanyak 5 kilo. Jadi jumlah yang perlu dipesan nantinya adalah 30 kilo. Lalu metode yang ketiga itu just in time, di mana sistem produksi ini yang digunakan untuk sesuai kebutuhan dengan jumlah yang ingin diproduksi. Jadi bahan baku atau barang itu dibutuhkan saat
proses produksi. Tujuannya adalah agar tidak ada kelebihan jumlah selama produksi atau overproduction. Manfaatnya adalah yang pertama mengurangi ruangan gedung untuk menyimpan barang, dua mengurangi waktu penundaan jadwal produksi, dan yang ketiga mengurangi pemborosan akibat cacat produksi karena bahan baku sudah dipastikan kualitasnya lebih dahulu. Lalu rumusnya itu ada N sama dengan DT dibagi C dikali 1 ditambah X. D itu demand, C itu muatan kontainer, X itu presentasi safety produk, dan T itu time atau waktu. Kasus perhitungannya, misalkan Bu Parlin ini mendapatkan permintaan sebanyak 500 kemasan dengan waktu 5 hari dan kapasitas pengirimannya sebanyak 300 kemasan. Dan presentasi yang ditentukan untuk cadangan stok adalah 10%. Penyelesaiannya adalah 500, itu adalah demand-nya, time-nya sebanyak untuk time-nya ini 3 hari. Time-nya itu 3 hari dibagi sama C. C itu kontainer muatannya 300 kemasan dikali 1 ditambah 10%. Dijadiin desimal 0,1. Jadi N-nya itu didapat 5,5 unit atau dengan kapasitas 6 kemasan untuk mengontrol stok kerupuk mentah. Usaha Bu Parlin ini tidak akan kehabisan stok karena untuk memenuhi permintaan pelanggan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nabila. Kemudian flowchart penerimaan dan penyimpanan barang akan dijelaskan oleh Safitri. Kepada Safitri dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan flowchart penerimaan dan penyimpanan barang. Dimulai yang pertama itu pemesanan barang. Ibu Parlin melakukan pemesanan barang dari supplier sesuai kebutuhan pesanan dari pelanggan dan barang akan dikirim ke rumah produksi Ibu Parlin. Yang kedua itu penerimaan barang. Saat barang tiba, dilakukannya pemeriksaan barang untuk memastikan kesesuaian pesanan, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Terus yang ketiga itu pengecekan barang. Supplier mengirimkan barang sesuai dengan pesanan Ibu Parlin dan tidak ada kerusakan fisik dari barang yang sudah dipesan. Yang keempat itu pembuatan dokumen. Pembuatan dokumen penerimaan seperti slip penerimaan barang untuk mencatat barang yang diterima. Ini penting untuk pengendalian stok dan akuntabilitas. Yang terakhir itu penyimpanan barang. Penataan barang secara sistematis untuk memudahkan pencarian dan pengambilan. Tata letak yang baik mencegah kerusakan dan kehilangan barang dan melakukan pemantauan secara berkala untuk menghindari kehabisan atau menumpuk barang. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Safitri. Kemudian ada flowchart mengenai penyimpanan yang akan dijelaskan oleh Kristi. Kepada Kristi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai flowchart pembayaran. Jadi, proses ini dimulai dengan UMKM melakukan penerimaan tagihan lebih dulu kepada supplier. Kemudian, tagihan ini dapat berupa kwitansi, faktur pajak, PO asli, dan invoice asli. Nantinya, usaha akan melakukan penentuan tanggal terkait, pengambilan giro, atau cek tagihan. Setelah itu, perusahaan akan melakukan pengecekan ulang terhadap tagihan yang sudah ada dan mengecek kelengkapan dokumen agar bisa segera diproses. Selanjutnya, usaha akan menentukan apakah pembayarannya akan dilakukan secara tunai atau menggunakan cek dan giro. Supervisor kasir akan melakukan pemantauan berkala dari tanggal jatuh tempo cek dan giro agar nantinya tagihan tersebut dapat ditandatangani oleh Direktur Keuangan. Setelah itu, supervisor kasir akan melakukan penyerahan tagihan-tagihan tadi kepada supplier agar dapat menandatangani form pembayaran. Setelah itu, asisten akunting usaha akan melakukan semua pencatatan pembayaran vendor ke program akunting. Terakhir, manajer akunting akan melakukan pengecekan ulang, mengawasi, hingga memverifikasi semua laporan tagihan pembayaran. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kristi. Selanjutnya ada mengenai dokumen terkait yang akan dijelaskan oleh Oktia. Kepada Oktia dipersilakan.
Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Yang keempat ada dokumen terkait, di mana dokumen pertama adalah purchase request yang berisikan tabel nomor, kode item, description of goods, unit, quantity, required date, dan price. Yang kedua ada purchase order yang berisikan nomor, tanggal, kepada, alamat, pengiriman, nomor PO dikirimkan ke, yang berisikan tabel, kode, deskripsi, jumlah, unit, harga, diskon, subtotal, ataupun pajak. Dan di bawah tertera tanda tangan dari penerima dan usaha milik Ibu Parlin sendiri. Selanjutnya yang ketiga, ada dokumen receiving report yang terdiri dari nomor, tanggal terima, nama supplier, nomor PO, detail barang yang diterima dengan baik, yang berisikan tabel, nomor, nama barang, deskripsi, jumlah, dan satuan, dan berisikan tanda tangan penerima dan tanda tangan verifikasi bagian pembelian. Yang terakhir ada vendor invoice yang berisikan kepada dan tanggal, nomor invoice, dan tabel tertera yaitu keterangan, harga, jumlah, dan total. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Oktia. Yang terakhir, pemaparan materi mengenai ancaman dan pengendalian yang akan dijelaskan oleh Sophia. Kepada Sophia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama, ancaman terkait penerimaan barang. Barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan, kualitas, kurang baik atau rusak. Pengendalian memastikan adanya prosedur pemeriksaan barang yang ketat, melakukan pemeriksaan visual dan pengujian fisik barang sebelum diterima dan dicatat. Yang kedua, terjadinya pencurian atau kehilangan barang selama proses penerimaan. Pengendalian, penjagaan ketat di area penerimaan barang, melakukan pencatatan barang yang diterima secara rinci. Yang ketiga, keterlambatan dalam proses penerimaan barang yang dapat mengganggu operasional, pengendalian perjanjian yang jelas terkait waktu pengiriman barang, evaluasi secara periodik untuk memastikan ketepatan waktu pengiriman. Yang kedua, ancaman terkait penyimpanan barang. Yang pertama, barang rusak atau hilang akibat penyimpanan yang tidak sesuai. Pengendalian, penyimpanan barang di lokasi yang sesuai dengan kondisi barang, penggunaan sistem rak dan label yang rapi untuk meminimalisir kerusakan fisik dan kehilangan. Lalu kebakaran atau bencana alam. Barang dapat rusak atau hilang akibat bencana alam lainnya. Pengendalian, pemasangan sistem dan rambu-rambu keselamatan, penyimpanan barang berbahaya di tempat yang aman. Selanjutnya, barang yang tersimpan tidak pada tempatnya, yang dapat menyebabkan kesulitan dalam pencarian dan distribusi. Pengendalian, penyusunan yang jelas untuk masing-masing kategori produk atau barang. Penerapan sistem manajemen inventaris yang terkomputerisasi untuk mengontrol posisi barang. Selanjutnya, kesalahan pencatatan. Pengendalian, penerapan sistem manajemen persediaan yang terkomputerisasi untuk mencatat setiap transaksi masuk dan keluar. Lalu penggunaan sistem pengendalian double check untuk memastikan pencatatan yang akurat. Yang selanjutnya, ancaman terkait pembayaran. Pembayaran dilakukan kepada pihak yang tidak berwenang. Pengendalian, implementasi prosedur verifikasi yang ketat untuk memastikan hanya pihak berwenang yang dapat melakukan pembayaran. Lalu penggunaan tanda tangan autentik untuk persetujuan pembayaran, melakukan pengawasan lebih dari satu pihak. Yang kedua, pembayaran dilakukan 2 kali untuk transaksi yang sama yang menyebabkan pemborosan dana. Pengendaliannya, penerapan sistem perangkat lunak untuk mendeteksi transaksi yang sama, pemeriksaan ulang sebelum pembayaran disetujui. Lalu ancamannya, pembayaran yang dilakukan lebih atau kurang dari jumlah yang seharusnya. Pengendaliannya, sistem manajemen pembayaran yang otomatis mencocokkan jumlah yang dibayar. Lalu pemeriksaan pada jumlah yang harus dibayar dan persetujuan sebelum pembayaran dilakukan. Lalu pengawasan oleh pihak keuangan untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan perhitungan. Lalu ancaman pembayaran dilakukan kepada pihak yang tidak terdaftar. Pengendaliannya, verifikasi dan validasi terhadap kredibilitas penerimaan pembayaran, dan pembatasan perubahan penerima pembayaran langsung melalui saluran komunikasi yang aman. Itu saja, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih Sophia. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terlebih terkurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ardiansyah selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan siklus konversi oleh kelompok 1 yang akan dipresentasikan oleh pemateri pertama yaitu Nabila. Kepada Nabila dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama itu ada pengertian siklus produksi. Siklus produksi ini secara umum itu adalah serangkaian aktivitas terkait pemrosesan bahan yang terus terjadi berulang kali dalam pembuatan suatu produk jadi. Siklus produksi ini berhubungan dengan beberapa siklus, antara lain siklus pendapatan, pengeluaran, penggajian, dan personalia. Siklus pendapatan yaitu memberikan informasi mengenai pesanan dari pelanggan atau perkiraan penjualan produk untuk menentukan berapa persediaan dalam perencanaan produksi. Yang kedua, siklus pengeluaran memberikan informasi mengenai harga perolehan bahan baku dan biaya bahan lainnya atau overhead dalam proses produksi. Siklus penggajian dan personalia memberikan informasi mengenai biaya tenaga kerja langsung dalam proses produksi. Tahapan aktivitas dalam siklus konversi atau produksi yang pertama itu ada namanya mendesain produk. Mendesain produk ini adalah langkah paling pertama sebelum masuk ke proses produksi. Dengan adanya desain produk ini akan menciptakan produk yang dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan dari segi kualitas, daya tahan, dan fungsi, serta dapat meminimalkan biaya-biaya produksi yang tidak perlu. Desain produk ini akan menghasilkan dua output secara umum. Yang pertama ada daftar bahan baku, Bill of Material atau BOM, adalah dokumen yang berisikan nomor bahan baku, kuantitas, deskripsi dari setiap bahan baku yang digunakan. Yang kedua, daftar operasi atau operation list, yang dimana berisikan langkah-langkah dalam membuat produk, peralatan, dan perlengkapan yang digunakan. Karena di usaha Ibu Parlin ini belum menggunakan perangkat lunak, maka secara umum kalau misalnya di perusahaan-perusahaan lain yang sudah mengadopsi teknologi, maka ada namanya dalam desain produk perangkat lunak Computer Aided Design atau CAD yang digunakan untuk mendesain produk dengan 3D model. Dengan adanya perangkat lunak ini mengurangi biaya dalam membuat desain secara fisik. Lalu yang kedua, ada perangkat lunak manufaktur digital. Dengan adanya perangkat lunak ini dapat menentukan bahan baku, tenaga kerja, peralatan secara optimal agar menciptakan produk dengan fasilitas yang berbeda di seluruh dunia. Lalu ada perangkat lunak manajemen data produk, di mana data fungsinya adalah untuk menyimpan semua data secara mendetail agar dapat memfasilitasi desain ulang produk dan lainnya. Dengan adanya desain produk ini diharapkan dapat mengoptimalkan biaya dalam menghasilkan produk yang berkualitas dan efisien. Pada produksi usaha kerupuk Ibu Parlin, desain produknya menentukan produk apa yang akan dihasilkan, menggunakan bahan baku seperti jenis ikan apa yang digunakan, serta perlengkapan dan peralatan yang digunakan. Lalu yang kedua ada pengecekan bahan baku, di mana setelah adanya desain produk yang sudah dirancang, maka perlu pengecekan bahan baku. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada atau tidak persediaan bahan baku yang tersedia di gudang, sehingga memenuhi spesifikasi dan kualitas bahkan layak untuk digunakan dalam proses produksi. Jika layak, tersedia, dan memenuhi spesifikasi suatu produk, bahan baku tersebut dapat digunakan selanjutnya oleh Departemen Produksi. Namun jika tidak layak atau tidak memenuhi spesifikasi suatu produk, maka perlu pengambilan keputusan oleh Departemen Pembelian untuk membeli bahan baku yang dibutuhkan dalam suatu produk. Pada usaha kerupuk Ibu Parlin, biasanya bahan utamanya adalah ikan yang ditangkap terlebih dahulu. Jenis ikan yang sering dipakai adalah ikan gabus atau tenggiri. Untuk tepung, garam, gula akan disesuaikan dengan jumlah produksi yang dipesan maupun untuk diletakkan di warung. Biasanya untuk garam dan gula atau bumbu-bumbu yang akan dipakai nantinya biasanya dipakai dari sisa produksi sebelumnya. Sedangkan bahan baku seperti tepung akan dibeli lagi atau ikan akan ditangkap terlebih dahulu. Maka itu perlu pengecekan bahan baku sebelum melakukan proses produksi.
Lalu ada tahapan yang ketiga yaitu anggaran produksi. Jika perlu pembelian bahan baku, maka perlu membuat anggaran produksi. Dengan adanya anggaran produksi ini digunakan untuk memperkirakan biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses produksi. Biaya yang dikeluarkan seperti bahan baku, tenaga kerja, dan overhead dalam suatu produk. Anggaran produksi ini dibuat oleh Departemen Keuangan dan Anggaran. Selain itu, anggaran produksi juga berguna sebagai perbandingan estimasi anggaran dengan total biaya produksi sebenarnya pada saat produksi selesai dilakukan. Pada usaha kerupuk Ibu Parlin, anggaran produksi yang dibuat adalah harga dan kuantitas tepung, bumbu-bumbu, agar cukup dengan pemenuhan permintaan pelanggan. Ya, tahapan selanjutnya yang keempat yaitu adalah persiapan produksi, di mana setelah adanya anggaran produksi, maka perlu disiapkan bahan-bahan, tenaga kerja, dan overhead yang akan digunakan. Tahap persiapan produksi ini akan menentukan jumlah bahan yang sudah dibeli, tenaga kerja yang ikut dalam proses produksi, dan overhead yang dibutuhkan. Pada usaha kerupuk Ibu Parlin, persiapan produksi berkaitan dengan ikan mentah, tepung, garam, dan bumbu lainnya, serta persiapan peralatan untuk mengaduk, menjemur, hingga ke pengemasan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nabila. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu Selina Rudiansyah. Kepada Selina, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada penjadwalan. Penjadwalan adalah proses perencanaan untuk menetapkan kapan dan bagaimana setiap operasi produksi dilakukan dengan sumber daya yang terbatas. Tujuannya, pertama meningkatkan efisiensi, yaitu memaksimalkan penggunaan sumber daya dan mengurangi waktu tunggu. Kemudian ada mengurangi keterlambatan untuk memastikan produk selesai tepat waktu dan memenuhi permintaan pelanggan. Kemudian ada optimalisasi biaya, mengurangi biaya produksi dengan mengatur urutan dan waktu operasi. Penjadwalan yang baik membantu UMKM dalam mengelola produksi secara efektif dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Tahapan aktivitas penjadwalan dalam siklus konversi atau produktivitas dari sisi UMKM kerupuk Ibu Parlin melibatkan beberapa langkah strategi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi. Pertama, perencanaan produksi dilakukan dengan menganalisis permintaan pasar dan memperkirakan kebutuhan produk untuk menghindari kelebihan atau kekurangan produksi. Setelah itu, penjadwalan produksi dilakukan di mana waktu dan urutan proses produksi seperti pengukusan, pemotongan, penjemuran, dan penggorengan direncanakan secara detail untuk memastikan semua tahapan berjalan lancar. Proses ini untuk mencangkup pemantauan dan evaluasi, di mana pemantauan jadwal pelaksanaan untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul selama produksi dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Kemudian ada pemindahan bahan baku. Pemindahan bahan baku adalah proses pengangkutan dan penempatan bahan baku dari satu lokasi ke lokasi lain dalam fasilitas produksi. Proses ini mencakup penggerakan, penyimpanan, pengendalian bahan untuk memastikan kelancaran produksi. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi, mengurangi pemborosan, dan memastikan ketersediaan. Tahapan aktivitas pemindahan bahan baku dalam siklus konversi atau produktivitas dari sisi UMKM Ibu Parlin meliputi beberapa langkah yang penting memastikan kelancaran proses produksi. Pertama, pengadaan bahan baku dilakukan dengan memilih jenis ikan yang sesuai, seperti ikan tenggiri atau ikan pipis, serta bahan tambahan seperti tepung dan bumbu. Pengadaan ini harus tepat waktu dan berkualitas agar tidak mengganggu proses produksi. Setelah bahan baku diperoleh, tahap berikutnya adalah pembersihan dan persiapan di mana ikan dibersihkan dan dipotong sesuai kebutuhan sebelum dicampurkan dengan bahan lainnya. Selanjutnya, pemindahan bahan baku dari satu tahap ke tahap berikutnya dilakukan secara sistematis. Misalnya dari ruangan pembersihan ke ruangan pencampuran dan pembungkusan dengan memperhatikan efisiensi agar ruang proses berjalan lancar. Setelah pengukusan, kerupuk yang telah terbentuk akan dipindahkan ke area penjemuran untuk mengeringkan produk sebelum akhirnya digoreng dan dikemas. Proses transfer ini sangat penting untuk menjaga kualitas produk dan meminimalkan kerusakan. Pemantauan selama pengangkutan juga diperlukan untuk memastikan bahwa semua tahapan dilaksanakan dengan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
sehingga hasil akhir berupa kerupuk ikan yang siap konsumsi dihasilkan dengan baik. Baik, sekian saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Selina. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sophia. Kepada Sophia dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada kalkulasi biaya. Kalkulasi biaya pada tahapan aktivitas siklus konversi adalah proses perhitungan total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa. Ini mencakup semua elemen biaya seperti bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik baik variabel maupun tetap. Tujuan kalkulasi biaya meliputi yang pertama menentukan harga pokok produksi dengan memastikan harga jual komparatif dan menguntungkan. Yang kedua, mengoptimalkan pengelolaan biaya dengan membantu UMKM dalam mengidentifikasi dan mengurangi pemborosan. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan dengan memberikan data akurat untuk perencanaan dan strategi pemasaran. Tahapan aktivitas kalkulasi biaya dalam siklus konversi atau produktivitas dari sisi UMKM kerupuk ikan seperti yang dilakukan oleh Ibu Parlin melibatkan beberapa langkah penting untuk menentukan harga pokok produksi dan memastikan kelangsungan usaha. Pertama, identifikasi biaya bahan baku dilakukan dengan mencatat semua bahan yang diperlukan seperti ikan, tepung tapioka, bumbu, dan bahan tambahan lainnya. Setiap bahan dicatat dengan harga satuan dan jumlah yang digunakan dalam proses produksi. Setelah itu, biaya overhead pabrik dihitung yang mencakup biaya tetap dan variabel seperti penyusutan peralatan, biaya listrik, gas untuk memasak, serta biaya pemasaran. Semua komponen biaya ini dijumlahkan untuk mendapatkan total biaya produksi. Selanjutnya, penyerahan hasil produksi. Penyerahan hasil produksi dalam siklus konversi merujuk pada proses pengalihan barang jadi dari perusahaan kepada konsumen atau pihak lain. Ini mencakup beberapa langkah penting seperti yang pertama, pengambilan dan pengepakan, mengambil barang dari persediaan dan menyiapkannya untuk pengiriman. Yang kedua, mengirimkan barang yang telah dikemas kepada pelanggan. Yang ketiga, dokumentasi dengan menyiapkan dokumen terkait seperti faktur penjualan untuk mencatat transaksi dan memudahkan penagihan. Proses ini memastikan bahwa barang sampai ke pelanggan dengan efisien dan tepat waktu. Tahapan aktivitas penyampaian hasil produksi kepada konsumen dalam siklus konversi atau produktivitas dari sisi UMKM kerupuk ikan Ibu Parlin mencakup beberapa langkah penting yang memastikan produk sampai ke tangan konsumen dengan baik. Pertama, setelah proses produksi selesai, pengemasan dilakukan untuk menjaga kualitas kerupuk ikan. Kerupuk yang telah digoreng akan dikemas dalam kemasan yang menarik dan informatif. Mencantumkan informasi produk dilakukan dengan menentukan saluran pemasaran yang tepat, seperti menjual langsung di warung sekitar rumah. Setelah produk tersedia di titik penjualan, promosi menjadi langkah penting untuk menarik perhatian konsumen. Ibu Parlin perlu memastikan bahwa konsumen mendapatkan pengalaman positif saat membeli produk, termasuk menjawab pertanyaan dan menangani keluhan dengan cepat. Terakhir, pengumpulan umpan balik dari konsumen mengenai kualitas dan rasa kerupuk ikan sangat penting untuk perbaikan produk di masa mendatang. Dengan mengikuti tahapan ini secara sistematis, Ibu Parlin dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan keberhasilan kerupuk ikan yang dijalankannya. Itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sophia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya yaitu Safitri. Kepada Safitri dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan aktor-aktor yang terlibat dalam siklus konversi atau produksi. Yang pertama itu Departemen Produksi.
yang bertugas dalam proses pembuatan kerupuk mulai dari pencampuran bahan baku, pengolahan adonan, pencetakan, penggorengan, hingga pengemasan dan memastikan produk memiliki kualitas yang konsisten. Lalu yang kedua, pembelian departemen yang bertanggung jawab untuk pengadaan bahan baku utama seperti tepung, ikan, atau udang tergantung jenis kerupuk, serta bahan pendukung seperti minyak goreng dan kemasan. Lalu bernegosiasi dengan supplier untuk mendapatkan harga dan kualitas yang terbaik. Selanjutnya yang ketiga, pegawai produksi yang mengerjakan proses pembuatan kerupuk, termasuk tenaga kerja manual untuk pencampuran bahan, pengawasan penggorengan, hingga pengemasan. Yang keempat, departemen pemasaran, mengurus strategi pemasaran produk kerupuk seperti branding, penjualan melalui toko lokal, marketplace online, atau kerjasama dengan distributor, mengelola media sosial atau kanal promosi lainnya untuk memperluas jangkauan pasar. Yang kelima, sistem informasi, mengelola catatan stok bahan baku, jumlah produksi, dan distribusi penjualan. Bisa berupa sistem sederhana seperti spreadsheet atau aplikasi berbasis cloud untuk mempermudah pengelolaan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Safitri. Selanjutnya, materi dokumen-dokumen akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama ada Bill of Material, yaitu terdiri dari beberapa tabel, yaitu quantity, IDX, description, unit price, dan total cost. Yang selanjutnya yaitu ada operation list. Di tabel tersebut tertera daftar operasi untuk membuat kerupuk, yaitu ada 3 tabel, nomor operasi, deskripsi, dan nomor mesin. Selanjutnya, yang ketiga, ada master production schedule, yaitu terdiri dari beberapa tabel seperti tertera di layar. Yang selanjutnya ada production order, terdiri dari beberapa tabel, ada produk, kuantitas, harga, diskon, pajak, dan total. Selanjutnya ada material requisition, yaitu ada beberapa tabel juga terdiri dari nomor, kode barang, unit, jumlah, harga, dan apa itu? Dan tabel pengembalian. Itu saja. Selanjutnya saya lanjutkan kepada pemateri terakhir, yaitu Kak Kristi. Kepada Kak Kristi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengendalian terhadap ancaman-ancaman dalam siklus konversi atau produksi. Pada UKM Home Industry Parlin Sukses, terdapat beberapa bentuk pengendalian terhadap ancaman-ancaman siklus konversi atau produksi. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diterapkan. Yang pertama itu ada alokasi biaya overhead yang tidak tepat. Ancaman alokasi biaya overhead yang tidak tepat tentu dapat menjadi ancaman yang tidak dapat terhindarkan dari setiap usaha. Hal ini termasuk pada UKM Home Industry Parlin Sukses ini. Hal ini akan berdampak pada tingkat kerugian yang akan diterima oleh UKM jika biaya overhead tidak tepat. UKM akan lebih rentan mengalami rugi dibanding untung. Oleh karena itulah diperlukan strategi pengendalian yang dapat mengatasi ancaman tersebut. Berikut adalah strategi pengendaliannya. Yang pertama itu ada metode alokasi yang tepat. Gunakan metode alokasi biaya overhead dengan basis aktivitas atau Activity Based Costing atau ABC. Metode ABC merupakan suatu metode di mana perencanaan biaya dikembangkan untuk mengantisipasi kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam sistem akuntansi biaya tradisional. Hal ini dilakukan untuk memastikan biaya overhead dapat dilacak dan dialokasikan secara proporsional dengan pemanfaatan sumber daya yang ada. Yang kedua itu pengawasan anggaran. Anggaran perlu dilakukan pengawasan ketat, terlebih dalam anggaran produksi. Hal ini dikarenakan anggaran produksi dinyatakan dalam bentuk fisik, seperti ikan dan bahan baku lainnya pada proses pembuatan kerupuk ikan. UKM harus meminimalkan kesalahan dalam pencatatan anggarannya. Yang ketiga itu ada otomasi dan sistem enterprise resource planning. ERP merupakan suatu sistem informasi yang diperuntukkan bagi usaha yang berperan untuk mengintegrasi dan mengautomasi proses bisnis yang berhubungan dengan kegiatan operasional di perusahaan bersangkutan.
UKM perlu mengimplementasikan software dari ERP yang tersedia agar dapat mengintegrasikan data produksi dan memastikan akurasi alokasi overhead. Yang kedua itu ada ancaman kinerja yang buruk. Pada UKM home industri paling sukses, kinerja yang dilakukan setiap karyawannya tidaklah buruk. Namun, ada kalanya ketika kekurangan pegawai dapat mengakibatkan kinerja karyawan yang berjalan tidak maksimal. Selain pada karyawan, kinerja dari suatu usaha juga dapat menurun apabila sarana dan prasarananya tidak memadai. Oleh karena itu, berikut adalah strategi pengendaliannya. Yang pertama itu ada pelatihan dan pengembangan. Investasikan pada pelatihan keterampilan teknis dan non-teknis bagi pekerja. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan dari tiap individu dalam mengatasi setiap ancaman dan permasalahan yang ada walau keterkurangan tenaga kerja. Yang kedua itu Key Performance Indicator atau KPI. KPI atau yang biasa disebut juga sebagai indikator kinerja utama merupakan sebuah penilaian terukur yang menunjukkan seberapa efektif suatu organisasi dapat mencapai tujuan bisnis utamanya. Dalam hal ini, UKM memiliki tujuan utama untuk memproduksi kerupuk ikan. Tetapkan KPI yang relevan untuk mengukur produktivitas dan kinerja secara berkala. Yang ketiga itu ada insentif kinerja. Pemberian penghargaan dapat memberikan rasa semangat dan motivasi terhadap setiap karyawan. Oleh karena itulah, pemberian insentif dapat dijadikan sebagai salah satu strategi dalam meningkatkan kinerja karyawan. Yang keempat itu ada pemeliharaan alat. Setiap aset tentu akan mengalami penyusutan. Dalam UKM, peralatan masak biasanya yang akan dijadikan sebagai aset usaha yang dapat menyusut. Oleh karena itulah, pemilik UKM dalam hal ini perlu memastikan setiap peralatan yang dimiliki selalu dalam kondisi yang optimal melalui program pemeliharaan berkala. Yang ketiga itu ada ancaman kelebihan atau kekurangan produksi. Suatu usaha tentu akan mengalami yang namanya kelebihan dan kekurangan produksi. Oleh karena itulah diperlukan sebuah bentuk pengendalian dalam menghadapi ancaman ini. Berikut adalah strategi pengendaliannya. Yang pertama itu ada melakukan perkiraan yang akurat. Tiap produk tentu memiliki masanya tersendiri. Kapan dia akan diminati, diabaikan, kapan akan musim, dan kapan tidak musim. UKM perlu menggunakan data historis dan analitik yang sudah ada untuk meramalkan permintaan dari konsumen dengan lebih akurat. Yang kedua itu just in time atau JIT. Just in time merupakan suatu metode manajemen proses produksi yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan konsumen dengan tepat waktu dan berkualitas. Penerapan ini dapat meminimalkan risiko kelebihan atau kekurangan stok yang ada. Yang ketiga, sistem pengendalian produksi. Sistem pengendalian produksi tentu perlu diterapkan dalam pengendalian produksi. Pengimplementasian software seperti SCM dapat membantu KM dalam memastikan efisiensi dalam produksi dan pengelolaan inventory. Yang terakhir ada ancaman desain produk yang kurang baik. Desain produk dapat menjadi daya tarik tersendiri yang diminati oleh setiap konsumen. Semakin mencolok kemasan suatu produk, maka akan semakin besar kemungkinan akan melakukan pembelian. Berikut adalah strategi pengendaliannya. Yang pertama itu ada prototyping dan pengujian. Yang kedua ada kolaborasi dengan konsumen. Dan yang ketiga ada quality assurance. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian dari kelompok 1 untuk presentasi hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih kepada Pak Diansyah selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Baik, di sini kami akan mempresentasikan proses siklus bisnis pengajian. Yang pertama akan dibacakan oleh Nabila. Kepada Nabila, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama ada flowchart proses bisnis siklus penggajian. Langsung ke narasi. Yang pertama itu dimulai dari pegawai. Nah, UKM ini akan menyiapkan data pegawai berbentuk dokumen secara dokumen fisik. Selanjutnya pegawai nanti akan mengisi presensi kehadiran, kemudian menghasilkan dokumen presensi kehadiran.
Pada Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia atau PSDM memiliki dokumen data pegawai dan dokumen hasil presensi kehadiran pegawai. Langkah selanjutnya nanti pihak PSDM ini akan merekap presensi kehadiran pegawai yang akan menghasilkan dokumen rekap presensi kehadiran pegawai. Selanjutnya, setelah merekap data presensi kehadiran pegawai, maka PSDM ini akan membuat daftar gaji yang nantinya akan dikirimkan ke Departemen Keuangan. Departemen Keuangan akan menerima rekap presensi kehadiran pegawai dan daftar gaji pegawai dan dari Departemen PSDM. Berdasarkan dua dokumen tersebut, Departemen Keuangan nanti akan menghitung pajak penghasilan atau PPh 21 dan potongan asuransi, kemudian membuat dokumen slip gaji. Dokumen slip gaji akan menjadi bukti untuk membuat laporan penggajian. Setelah dibuat laporan penggajian, slip gaji akan disimpan sebagai arsip di Departemen Keuangan dan dikirim ke manajer. Kemudian Departemen Keuangan nantinya menghasilkan dokumen laporan penggajian. Lembar pertama dikirimkan ke manajer dan lembar kedua disimpan untuk arsip Departemen Keuangan. Selanjutnya, manajer akan menerima dokumen slip gaji dan laporan penggajian dari Departemen Keuangan. Slip gaji akan dicek dan divalidasi secara manual dan akan menghasilkan dokumen slip gaji yang telah divalidasi. Lembar kedua akan disimpan sebagai arsip manajer, sedangkan lembar pertama akan dikirimkan ke Departemen PSDM. Laporan penggajian disimpan sebagai arsip manajer. Departemen PSDM akan menerima slip gaji yang telah divalidasi oleh manajer beserta uang tunai untuk para pegawai. Selanjutnya nantinya pegawai akan menerima slip gaji beserta uang tunai dari Departemen PSDM. Dengan demikian pegawai selesai menerima gaji dan upah. Untuk narasi perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan dan asuransi, ketika Departemen Keuangan tadi menghitung pajak penghasilan PPh 21 dan potongan asuransi akan menghasilkan dokumen daftar PPh 21 yang dipotong. Kemudian Departemen Keuangan membuat surat pemberitahuan atau SPT dan surat setoran pajak atau SSP yang kemudian dikirimkan ke bank. Pihak bank akan menerima dokumen SSP, kemudian dilakukan validasi SSP. Bank akan mencetak bukti penerimaan negara atau BPN. Selanjutnya, bank akan menyetor uang tersebut ke kas negara atau KPP setempat. Yang selanjutnya, Departemen Keuangan akan menerima BPN tersebut dan membuat dokumen SPT keluaran yang kemudian dijadikan sebagai acuan pembuatan dokumen bukti potong. Selanjutnya, bukti potong pajak penghasilan akan diserahkan kepada para pegawai. Maka selesai sudah flowchart siklus penggajian apabila gaji diterima tunai. Selanjutnya berikut ini beberapa diagram flowchart siklus penggajian apabila gaji diterima melalui transfer rekening bank. Selanjutnya ke narasi, flowchart siklus penggajian melalui transfer rekening bank. Yang pertama dimulai dari pegawai, UKM akan menyiapkan data pegawai berbentuk dokumen tadi. Selanjutnya pegawai akan mengisi presensi kehadiran dan akan menghasilkan dokumen presensi kehadiran. Lalu yang kedua, pada Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia atau PSDM memiliki dokumen data pegawai dan dokumen hasil presensi kehadiran pegawai. Langkah selanjutnya, pihak PSDM ini akan merekap presensi kehadiran pegawai yang akan menghasilkan dokumen rekap presensi kehadiran pegawai. Selanjutnya, setelah merekap data presensi kehadiran pegawai tadi, maka PSDM nanti akan membuat daftar gaji yang nanti akan dikirimkan ke Departemen Keuangan. Lalu Departemen Keuangan akan menerima rekap presensi kehadiran pegawai dan daftar gaji pegawai dari Departemen PSDM. Berdasarkan dua dokumen tersebutlah Departemen Keuangan menghitung pajak penghasilan dan potongan asuransi yang kemudian dibuat dokumen slip gaji. Lalu dokumen slip gaji ini akan menjadi bukti untuk membuat laporan penggajian. Setelah dibuat laporan penggajian, slip gaji ini akan disimpan sebagai arsip di Departemen Keuangan dan dikirim ke manajer. Kemudian Departemen Keuangan menghasilkan dokumen laporan penggajian. Lembar pertama dikirimkan ke manajer dan lembar kedua disimpan untuk arsip Departemen Keuangan. Lalu selanjutnya manajer akan menerima dokumen slip gaji tersebut dan laporan penggajian dari Departemen Keuangan. Slip gaji akan dicek dan divalidasi secara manual dan akan menghasilkan dokumen slip gaji yang telah divalidasi. Lembar kedua akan disimpan sebagai arsip manajer, sedangkan lembar pertama akan dikirim ke pihak bank. Laporan penggajian disimpan sebagai arsip manajer. Bedanya dengan saat menerima tunai, bahwa kalau manajer slip gaji yang sudah divalidasi dikirim langsung ke bank. Nanti banknya akan menerima slip gaji yang telah divalidasi. Kemudian bank mentransfer gaji pegawai berdasarkan slip gaji ke rekening pegawai masing-masing dan nantinya akan menghasilkan bukti transfer gaji. Bukti transfer gaji ini dikirimkan ke Departemen Keuangan UKM. Departemen Keuangan nanti menerima bukti transfer gaji dari bank dan disimpan sebagai arsip dan dikirimkan ke Departemen PSDM. Departemen PSDM itu akan menerima bukti transfer gaji pegawai dan memberitahu pegawai. Maka pegawai akan mengecek rekening bank masing-masing dan penggajian pegawai sudah selesai. Untuk perhitungan dan pemotongan PPh dan asuransi,
Yang pertama itu ketika Departemen Keuangan menghitung PPh dan potongan asuransi akan menghasilkan dokumen daftar PPh 21 yang dipotong. Lalu kemudian Departemen Keuangan membuat surat pemberitahuan atau SPT dan surat setoran pajak atau SSP dan kemudian dikirim ke bank. Selanjutnya, pihak bank akan menerima dokumen SSP, kemudian dilakukan validasi SSP. Bank akan mencetak bukti penerimaan negara atau BPN yang selanjutnya bank akan menyetor uang tersebut ke kas negara atau kantor pelayanan pajak setempat. Lalu yang keempat, Departemen Keuangan itu akan menerima BPN dari bank dan membuat dokumen SPT keluar yang kemudian dijadikan sebagai acuan pembuatan dokumen bukti potong. Selanjutnya, bukti potong ini akan diserahkan kepada para pegawai. Maka selesai sudah flowchart untuk penerimaan gaji dari transfer melalui rekening bank. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nabila. Selanjutnya akan dibacakan oleh Selina. Kepada Selina dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada dokumen terkait. Pertama itu ada dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. Seperti yang ada di layar, ada form usulan perubahan gaji, ada tanggal pengajuan, nama, NIK, jabatan, departemen, gaji pokok awal, dan pengajuan, tunjangan jabatan, transportasi, tunjangan lain-lain, bonus, total gaji, dan alasan kenaikan gaji yang disusulkan oleh manajer, diketahui oleh HRD manajer, dan disetujui oleh direktur. Kemudian yang kedua ada kartu jam hadir. Kartu jam hadir adalah dokumen untuk mencatat kehadiran dan jam kerja karyawan. Pertama itu ada nomor, nama, jam biasa, jam lembur, tarif, dan jumlah. Fungsi kartu jam hadir ini yang pertama untuk mencatat kehadiran dan jam kerja karyawan, menghitung jumlah dan kerja lembur, memantau kedisiplinan dan kehadiran, membantu proses penggajian dan perhitungan upah. Kemudian ada kartu jam kerja. Kartu jam kerja itu biasanya berfungsi untuk mengontrol kehadiran dan ketidakhadiran, menghitung jam kerja, dan membuat laporan kehadiran dan ketidakhadiran. Kartu jam kerja adalah dokumen yang digunakan untuk mencatat kedatangan, keberangkatan, dan lamanya waktu kerja karyawan. Baik, sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Selina. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Oktia. Kepada Oktia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Dokumen yang keempat yaitu daftar gaji dan upah. Berikut ada tabelnya, yaitu yang pertama nomor, NIK, nama karyawan, tanggal lahir, tanggal mulai bekerja, jabatan, departemen, grade atau tingkat, gaji pokok, tunjangan jabatan, uang makan, tunjangan transportasi, tunjangan lainnya, dan total gaji. Selanjutnya yang kelima ada slip gaji dan upah, yaitu terdapat nama, NIK, status, jabatan, bulan gaji, dan tabel berupa pendataan, jumlah, potongan, yang di bawahnya ada gaji kotor, total potongan, dan gaji bersih. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Oktia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sophia. Kepada Sophia dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Yang pertama, ancaman dan pengendalian terkait perubahan tanpa otorisasi atas file induk penggajian. Yang pertama ada kehilangan data atau kerusakan file. Ancamannya jika file induk penggajian diubah atau dihapus tanpa otorisasi, hal ini bisa menyebabkan hilangnya data karyawan atau kesalahan dalam pembayaran gaji. Pengendaliannya backup rutin, melakukan cadangan data secara berkala untuk menghindari kehilangan data penting. Yang kedua, penyalahgunaan data. Ancaman karyawan atau pihak yang tidak berwenang bisa mengubah data penggajian untuk keuntungan pribadi seperti manipulasi gaji atau data karyawan. Pengendaliannya dengan pemisahan tugas, memisahkan tanggung jawab antara orang yang mengelola data gaji dengan yang melakukan verifikasi pembayaran untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan.
Yang ketiga itu ada penurunan keamanan dan kepercayaan karyawan. Ancamannya jika karyawan merasa bahwa data pribadi atau gaji mereka bisa diubah tanpa izin, kepercayaan terhadap perusahaan bisa menurun. Pengendaliannya yaitu dengan sosialisasi tentang keamanan data, memberikan pemahaman kepada seluruh karyawan tentang pentingnya menjaga kerahasiaan dan keamanan data penggajian. Yang kedua itu ancaman dan pengendalian terkait data waktu kerja yang tidak akurat. Yang pertama ada perhitungan gaji yang salah. Ancaman ketidakakuratan data waktu kerja berpotensi mengakibatkan kesalahan dalam perhitungan gaji baik secara berlebihan maupun kurang. Hal ini dapat merugikan baik karyawan maupun perusahaan. Pengendaliannya yaitu lakukan verifikasi data waktu kerja secara berkala untuk memastikan akurasi sebelum perhitungan gaji dilakukan. Yang kedua itu ada pelanggaran regulasi ketenagakerjaan. Ancamannya yaitu data waktu kerja yang tidak tepat dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap regulasi ketenagakerjaan seperti batas jam kerja maksimum atau hak lembur yang bisa menimbulkan sanksi. Pengendaliannya itu dengan menerapkan kebijakan yang jelas terkait dengan jam kerja, lembur, dan waktu istirahat sesuai dengan hukum ketenagakerjaan yang berlaku. Yang ketiga itu ada efisiensi operasional yang menurun. Ancamannya ketidakakuratan data waktu kerja dapat mengganggu penjadwalan dan alokasi sumber daya, menyebabkan ketidakefisien operasional seperti kekurangan atau kelebihan tenaga kerja. Pengendaliannya lakukan evaluasi rutin terhadap sistem penjadwalan untuk memastikan bahwa semua karyawan dijadwalkan dengan tepat sesuai dengan kebutuhan. Itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sophia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang ketiga itu ada pemrosesan pengajian yang tidak akurat. Yang pertama, kesalahan perhitungan gaji. Adapun ancamannya itu kesalahan dalam menghitung jumlah gaji atau tunjangan yang seharusnya diterima oleh karyawan. Lalu pengendaliannya itu melakukan verifikasi gaji secara berkala untuk memastikan bahwa perhitungan sudah benar. Lalu keterlambatan pembayaran gaji. Ancamannya keterlambatan dalam pembayaran gaji dapat merusak hubungan antara perusahaan dan karyawan serta menurunkan motivasi kerja. Lalu pengendaliannya menetapkan jadwal pembayaran yang konsisten dan mengatur proses pengajian agar selesai tepat waktu serta mempunyai cadangan dana yang cukup untuk proses penggajian. Selanjutnya, akses tidak sah ke data penggajian. Ancamannya, akses yang tidak sah atau kebocoran data penggajian dapat menimbulkan pencurian identitas atau penyalahgunaan data sensitif karyawan. Lalu pengendaliannya menggunakan sistem keamanan yang kuat, seperti enkripsi data dan kontrol akses yang ketat, serta membatasi akses ke informasi penggajian hanya pada pihak yang berwenang. Selanjutnya, pencatatan yang tidak tepat tentang jam kerja dan kehadiran. Ancamannya itu kesalahan dalam pencatatan jam kerja atau absensi dapat mengarah pada pembayaran gaji yang tidak akurat. Lalu pengendaliannya menggunakan sistem absensi yang terintegrasi dengan sistem penggajian, seperti fingerprint atau kartu absensi. Menerapkan kebijakan yang jelas tentang pencatatan jam kerja dan mengedukasi karyawan untuk memastikan keakuratan data. Lalu yang keempat itu pencurian cek gaji atau distribusi cek gaji palsu. Yang pertama itu pencurian cek gaji. Adapun ancamannya itu bisa terjadi ketika karyawan tidak dapat melindungi gajinya sendiri dari pihak luar yang bisa saja memanfaatkan gaji yang seharusnya sudah menjadi miliknya. Selanjutnya ada pendistribusian cek gaji palsu. Ancamannya itu pihak luar dapat melakukan pemberian cek gaji palsu kepada karyawan dengan membuatnya seakan-akan milik perusahaan. Dan tentu saja hal itu akan merugikan baik bagi usaha sendiri maupun si karyawan. Hal ini dapat menyebabkan kerugian finansial.
Adapun pengendaliannya itu yang pertama menggunakan pembayaran elektronik, mengamankan cek gaji fisik dalam lemari yang terkunci sebelum distribusi, lalu memberikan cek gaji hanya kepada karyawan yang dapat memberikan identifikasi valid seperti data pribadi yang hanya dimiliki oleh karyawan. Lalu memberikan pelatihan kepada karyawan mengenai kebijakan anti fraud dan penipuan. Mengasuransikan cek gaji agar dapat mengurangi tingkat kerugian akibat pencurian cek gaji. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Kristi. Kepada Kak Kristi dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada ancaman kehilangan atau pengungkapan data tanpa otorisasi. Ancaman kehilangan data juga seringkali menjadi ancaman yang terhadap sistem keamanan usaha. Data mengenai karyawan yang bocor dapat melanggar privasi dan peraturan perlindungan data. Akibatnya, data-data ini dikhawatirkan dapat dimanfaatkan dan dipergunakan secara ilegal oleh pihak-pihak yang ingin menghancurkan reputasi usaha. Oleh karena itulah diperlukannya pengendalian untuk mengatasi ancaman ini. Adapun pengendaliannya seperti menginskripsi data penggajian selama penyimpanan dan transmisi, menerapkan kontrol akses berbasis peran seperti atau role-based access control, melakukan pelatihan keamanan dan pengelolaan data untuk staf pengelola penggajian, menggunakan autentikasi dua faktor untuk mengakses data-data sensitif seperti penggajian, menyimpan salinan cadangan data penggajian di lokasi aman dengan enkripsi, dan melakukan penilaian risiko berkala untuk mengidentifikasi dan menutup celah keamanan. Ancaman yang terakhir yaitu kegagalan dalam melakukan pembayaran. Terdapat berbagai faktor yang dapat menyebabkan kegagalan dalam melakukan pembayaran kepada karyawan. Beberapa di antaranya seperti karena lupa tanggal penggajian, keadaan finansial usaha yang sedang tidak baik, sistem otomatis yang tidak dapat melakukan pembayaran meskipun data keamanan yang dimasukkan sudah sesuai, dan lain sebagainya. Keterlambatan pembayaran ini dapat menyebabkan ketidakpuasan karyawan atas kinerja usaha dan masalah-masalah lain seperti masalah operasional usaha. Adapun pengendalian untuk ancaman ini seperti menyiapkan cadangan dana untuk situasi darurat atau kegagalan sistem, menggunakan sistem pengingat untuk memastikan pembayaran dilakukan sesuai jadwal, melakukan uji coba sistem secara berkala untuk mendeteksi potensi kegagalan, memastikan ada sistem cadangan jika sistem utama gagal seperti server backup, menyiapkan kontrak dengan penyedia jasa penggajian lain sebagai rencana cadangan, dan melakukan evaluasi kapasitas finansial secara berkala. Hal ini dapat membantu pemilik mengevaluasi ketersediaan dana perusahaan untuk memastikan pembayaran tepat waktu. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.